2, 3, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast Kata Citra. Hello my terror. Udah malam minggu aja nih. Udah saatnya Story of Chill hadir di malam minggu kalian ini. Gimana nih selama seminggu ini, selama sepekan ini kalian udah melakukan hal yang baik-baik gak sih? Apakah kalian minggu ini mengalami sesuatu hal yang membuat kalian bahagia mungkin? Atau mungkin kalian melewati hari kalian dengan penuh semangat di minggu ini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya gak perlu ya teman-teman. Cuma aku pengen ngomong aja ke kalian gitu, karena aku pengen tahu kabar kalian gimana selama sepekan ini, karena kan masih banyak juga yang masih kerja di rumah ya teman-teman ya, nggak boleh kemana-mana gitu. Jadi semakin ketat aja peraturan pemerintah, dan ya aku bisa tahu bagaimana boringnya kalian gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa. Dan hari ini aku akan ngebagiin kisah misteri teman-teman. Jadi buat penyemangat kalian gitu ya teman-teman, aku akan menceritakan sebuah kisah misteri urban legend dari daerahku. Jadi ini cerita turun temurun ya, dari kakek nenek turun ke ayah ibuku, terus sekarang ke aku. Mungkin nanti bakalan turun juga ke anak-anakku kali ya. Ini terjadi di daerahku, di tanah kelahiranku, dan di tempat aku menghabiskan masa kecilku. Oke. Dan buat kalian yang suka dengan tema-tema seperti ini, kalian bisa subscribe channel aku ya. Aku juga ada playlist di setiap Seninnya, ada podcast curhat di setiap hari Rabu, dan review drama di hari Kamis, dan podcast misteri di hari Sabtu. Jadi kalau kalian suka dengan tema-tema yang aku sebutin tadi, make sure buat subscribe channel aku. Dan kalian juga bisa like, share, serta komen di podcast aku. Oke? Aku tunggu teman-teman. 3, 2, 1. Baiklah. Malam minggu ya, sedikit agak mendung ya di rumah. Aku nggak tahu kalau di tempat kalian. Di sini agak-agak mendung dan udah mulai angin sepoi-sepoi yang menandakan kalau sebentar lagi titik-titik hujan akan turun membasahi bumi. Waduh, kayak puisi aja ya. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman, sekali-sekali berpuisi ya. Dan malam ini semoga di tempat kalian sama dengan tempatku, jadi biar agak-agak sedikit gloomy gitu ya, jadi agak-agak sedikit scary gitu keadaannya, jadi suasananya biar lebih mencekam gitu ya. Dan baiklah, aku akan mulai ya ceritanya teman-teman. Takutnya kalian ntar nggak takut lagi kalau introku kepanjangan, bener gak sih? Oke, nggak usah lama-lama. 1, 2, 3 and go. Cerita ini turun-temurun diceritakan teman-teman, mulai dari kakek dan nenekku, lalu turun ke ayah dan ibuku. Ini tepatnya terjadi di tahun kapan juga tidak ada yang tahu teman-teman. Dan kisah ini yang pasti udah lama banget teman-teman. Kalau kalian asli warga di desa aku ini, pasti cerita ini udah gak asing lagi di telinga kalian gitu. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana nenekku menceritakannya padaku. Bukan hanya nenekku saja, bahkan ayah serta ibuku juga sering menceritakannya. Untuk informasi aja, rumah kakekku ini yang sekarang sudah menjadi ayahku, maksudnya sudah menjadi milik ayahku, terletak di pinggir jalan raya teman-teman. Jadi rumahku yang sekarang ini terletak di pinggir jalan raya, jalan utama, jadi tempat akses semua kendaraan umum. Jadi lumayan cukup ramai teman-teman. Mungkin dulu di sekitar tahun 60-an atau mungkin lebih lama lagi dari tahun 60-an ya, di depan rumahku ini masih ada rel kereta teman-teman. Bukan kereta yang mengangkut orang ya, tapi kereta yang mengangkut bahan-bahan makanan seperti tebu, padi,
jagung, pokoknya bahan-bahan palawija. Yang kereta itu sebenarnya juga lewat di persawahan di desaku juga. Jadi ada rel kereta di depan rumahku, tapi itu dulu banget di tahun 60-an atau mungkin lebih jauh dari 60-an kali ya. Dan apa namanya, relnya itu cukup panjang teman-teman, jadi nyampe ke sawah-sawah di belakang rumah dan pokoknya hampir deket gunung. Jadi relnya tuh panjang banget. Jadi kereta itu berfungsi untuk mengangkut bahan-bahan makanan atau bahan-bahan palawija dari para petani-petani gitu. Mungkin di zaman dulu mobil atau motor itu masih menjadi hal yang sangat tersier atau mewah gitu ya di desa ini. Jadi orang-orang itu lebih menggunakan kereta untuk kepentingan bersama gitu. Dan sepanjang jalan yang ada di depan rumahku dulu itu panjang banget relnya teman-teman. Jadi panjang lah pokoknya. Jadi aku pernah sempat nemuin sisa-sisanya dulu waktu aku masih kecil ya. Jadi rel kereta udah nggak digunakan lagi. Dulu waktu aku udah lahir itu rel keretanya tuh udah nggak ada, teman-teman, keretanya tuh udah nggak ada. Relnya juga yang di depan rumahku tuh udah rata dengan tanah, jadi relnya tuh udah nggak ada. Cuman aku masih bisa lihat sisa-sisanya tuh kayak di persawahan gitu, terus di tempat-tempat yang agak jauh dari rumahku tuh masih ada sisa-sisa rel keretanya, yang menandakan kalau memang dulu di depan rumah itu ada rel kereta gitu. Dan di sebelah barat rumahku teman-teman, jadi letaknya di sebelah barat rumahku, mungkin jarak 200 sampai 500 meter gitu, deket banget teman-teman. Itu ada sebuah perempatan besar itu yang sering sekali dibuat untuk putar mobil, terus putar truk gitu-gitu ya, karena perempatan itu lumayan besar dan di sana tuh juga ada pabrik teman-teman di salah satu perempatan itu. Jadi banyak banget truk-truk yang parkir di situ atau mungkin sekedar putar balik aja gitu. Jadi kadang kalau ada truk yang parkir atau ada truk yang putar balik atau ada mobil yang putar balik tuh depan rumahku tuh macet ya teman-teman. Banyak banget mobil-mobil yang macet berhenti karena ada nunggu putar balik itu. Jadi rame lah di depan rumahku itu sekarang. Dan entah kenapa gitu ya, perempatan di sebelah rumahku itu terlihat sangat aneh, sangat gimana ya, sering merasakan hawa-hawa serem gitu kalau udah memasuki senja tiba teman-teman. Jadi udah mau maghrib gitu, itu kelihatan serem banget perempatan itu. Aura negatif, aura serem gitu kadang-kadang tuh menyeruak di sana gitu. Nggak tahu kenapa, padahal ya teman-teman, di sebelah utara si perempatan itu tadi itu ada pedagang soto. Jadi kayak pedagang soto yang stay di sana gitu tempatnya, gerobaknya itu, dan pedagang itu hampir nggak pernah sepi teman-teman. Jadi dia itu selalu rame pengunjung, rame banget yang beli di sana. Tapi anehnya si perempatan itu kalau menjelang malam tuh suasananya jadi kayak aneh gitu loh teman-teman. Kayak gimana ya, kayak ya gimana ya, misterius gitu, kayak ya menyeramkan gitu kalau menurut aku sih teman-teman. Dan dulu aku masih ingat banget dulu waktu aku masih kecil ya teman-teman ya, di atas jam 9 malam itu orang-orang itu udah gak ada yang berani keluar teman-teman di desa aku gitu. Waktu aku masih kecil mungkin SD gitu ya, TK, SD gitu ya, itu orang-orang lebih memilih menghabiskan waktu di dalam rumah. Jadi kayak nonton TV atau ngerjain tugas atau ngerjain PR tuh di dalam rumah. Gak ada yang ceritanya kerja kelompok rumah teman, itu gak ada malam hari. Adanya tuh siang sepulang sekolah sampai sore pun itu jam 5 itu udah dipanggilin suruh balik ke rumah gitu. Gak boleh sampai habis maghrib ada di rumah temannya gitu. Jadi kalau ada sebagian orang nanya itu ya kepada mereka yang ada di rumah gitu, kenapa sih kok tetap diem di dalam rumah, kenapa kok nggak berani keluar gitu ya, kenapa kok nggak buka pintu jam-jam segitu, maksudnya pintunya tetap dibuka, pintu pagar dibuka kayak gitu-gitu. Dan mereka itu jawabannya sama, setiap rumah itu sama di sekitar situ, takut dengan setan Siti. Yap, inilah urban legend yang mau aku ceritakan di desaku teman-teman. Jadi pada zaman dahulu kala, waktu kakek sama nenekku itu masih muda mungkin ya, aku juga nggak tahu, sering bercerita ini padaku. Dulu waktu nenek masih muda, dia sering cerita kisahnya waktu muda ke aku, waktu aku masih kecil.
Jadi dulu itu kan ada rel kereta tuh di depan rumahnya seperti aku ceritain tadi. Konon katanya ada wanita yang diketahui bernama Siti gitu ya. Dia tuh mati bunuh diri di rel kereta itu. Di rel kereta depan rumahku. Tubuhnya hancur teman-teman, berantakan. Walaupun even itu hanya kereta yang ngangkut barang, tapi kan yang pasti lajunya juga cepet teman-teman, ya nggak sih? Terus orang main nubrukin diri aja di kereta itu yang pasti kan juga mati teman-teman, ya nggak sih? Jadi tubuhnya tuh hancur teman-teman, berantakan, dan kepalanya itu katanya terlempar jauh dan jatuh sekitar perempatan besar yang dekat rumahku tadi. Jadi sekitar 200-500 meter lah dari rumahku situ. Jadi kepalanya tuh di sana, loncat di sana gitu. Cukup dekat teman-teman sama rumahku, cukup dekat gitu. Nenekku sering bilang, nenekku dulu, almarhum nenekku, dia tuh sering bilang kalau dia tuh sering banget dengar suara tangis wanita yang bernama Siti itu. Kadang itu terdengar sampai rumahku gitu, karena kan dulu deket banget ya, dulu kan nggak seramai sekarang kan ya, dulu kan juga mobil motor kan juga dikit, nggak terlalu banyak gitu. Jadi tuh suara tangisannya si cewek tadi yang mati bunuh diri itu kedengeran sampai rumah gitu. Dan apa namanya, tetangga-tetangga yang lainnya juga berkata hal yang sedemikian rupa gitu. Jadi dulu waktu ayahku masih kecil, ayahku itu juga sering mendengarnya gitu dulu waktu ayahku masih kecil. Lalu banyak sekali cerita dari tetangga-tetangga, dari orang-orang yang di daerah sini gitu. Wanita yang bernama Siti itu dulu diketahui itu patah hati teman-teman. Akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri seperti itu. Ada juga yang menceritakan versi lain gitu, versi lain dari si Siti yang meninggal tadi itu. Katanya si Siti itu hamil di luar nikah dan malu dengan tetangga dan juga merasa bersalah dengan keluarganya. Makanya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menabrakkan dirinya ke kereta yang lewat di depan rumahku itu. Cerita urban legend itu sangat melegenda teman-teman hingga saat ini. Entah berapa ribu kali diceritakan dengan versi yang berbeda di setiap orangnya. Jadi versi orang yang menceritakan tuh beda-beda. Kadang ada yang A, kadang ada B, ada yang C gitu. Tapi intinya semuanya sama. Dia bunuh diri di sana karena punya masalah dan akhirnya dia jadi penunggu di perempatan itu. Dan ceritanya itu selalu mengalami pengupgradean teman-teman. Jadi bukan HP aja yang bisa upgrade, cerita urban legend juga bisa upgrade gitu, ya gak sih? Waktu itu aku masih ingat, waktu itu aku masih umur berapa ya, 5-10 tahun kali ya. Jadi waktu aku masih kecil, antara umur 5-10 tahun itu, aku akan selalu ketakutan jika nenek atau orang tua aku menceritakan ini. Maksudnya menceritakan si urban legend si Siti ini, aku pasti bakal langsung takut dan langsung buru-buru tidur. Dan itu merupakan cerita khas sebelum tidur buat aku. Jadi bukan cerita Cinderella, Mermaid, Putri Salju gitu ya kan. Terus cerita-cerita yang happy ending, cerita ratu-ratu gitu, kelinci-kelinci, binatang-binatang, kancil gitu, enggak. Bukan cerita seperti itu, tapi cerita sedih dan tragis si hantu Siti itu yang bisa membuat aku tidur. Hebat kan aku? Ya enggak? Aneh kan aku? Ya begitulah, aku dulu begitu. Namun setelah aku dewasa teman-teman, aku lebih banyak menghabiskan waktu itu kan di luar rumah gitu ya. Jadi aku udah pergi cukup lama meninggalkan desa aku ini, karena kan aku kuliah juga di kota, jadi ngekos di sana. Habis kuliah aku langsung kerjanya juga di kota, jadi ngekos juga di sana, jadi nggak ada di rumah gitu. Paling pulang cuma weekend sebentar, sehari 2 kali, setelah itu aku balik lagi ke kota. Jadi aku hampir lupa dengan cerita urban legend itu, dan aku sudah meninggalkan urban legend itu tadi dan nggak mengingatnya lagi gitu. Jadi sudah sekedar cerita sampingan aja dulu. Dan sekarang kan aku balik lagi nih ke desaku. Aku dari resign dari kerjaanku dan aku menetap di desa sekarang, membangun kembali desaku. Bukan seperti itu teman-teman, coba aku kembali ke desa dan entah kenapa aura serem itu masih ada teman-teman. Jadi kayak sekarang itu aku baru ngerasain lagi perasaan yang dulu waktu aku masih kecil aku rasakan gitu. Waktu aku udah dewasa gitu ya kan, aku kan
udah nggak begitu perhatian ya dengan perempatan samping rumah, karena satu, tempatnya udah rame, udah di aspal, habis itu sering banyak mobil motor, sudah rame, jadi kan aku udah nggak terlalu cuek, maksudnya udah cuek dengan keadaan si urban legend itu tadi gitu kan. Jadi ya udah biarin aja, lewat ya lewat aja gitu, jadi nggak ada perasaan kayak apa gitu. Tapi kenyataannya nggak begitu teman-teman. Hantu Siti itu tetap ada di sana ternyata teman-teman. Dia tetap berada di perempatan itu, tempat kepalanya ditemukan, dan dia tetap berada di sana walaupun di sana itu udah banyak rumah-rumah gedong, rumah-rumah tinggi, rumah-rumah yang bagus-bagus sudah didirikan di sebelah-sebelah perempatan itu. Tapi dia tetap ada di sana teman-teman. Dan itu banyak banget tetanggaku yang bilang seperti itu. Dan di perempatan itu teman-teman banyak sekali kecelakaan. Kecelakaan itu range terjadinya itu sekitar malam hari atau kalau enggak menjelang maghrib. Jadi waktu yang aku sebutin tadi malam hari sama menjelang maghrib itu waktu meninggalnya Siti. Jadi Siti itu kan nabrakin dirinya tuh sore hari waktu menjelang maghrib, dan kepalanya sama potongan-potongan tubuhnya yang udah berserakan itu ditemukan di malam hari teman-teman. Jadi waktu-waktu itulah banyak banget kejadian kecelakaan di sana gitu, dan banyak juga yang memakan korban jiwa gitu teman-teman. Jadi sampai ada yang meninggal gitu. Ya cukup seram juga. Dan ada satu kecelakaan yang paling membekas di ingatanku. Itu kalau aku nggak salah ingat, aku waktu itu masih duduk di bangku SMA ya teman-teman. Jadi masih remaja lah ya. Di heningnya malam gitu ya, tiba-tiba terdengar dentuman yang sangat kencang hingga membangunkan kami semua. Kami sekeluarga itu bangun gitu. Ayahku langsung ngambil senter waktu itu dan lari ke halaman depan rumah gitu. Sesamanya di depan pagar gitu, ayahku tuh melihat 3 orang laki-laki yang menabrak truk gandeng. Kalian bisa bayangin gak truk gandeng? Jadi truknya itu kepalanya tuh udah masuk ke perempatan, tapi yang badan yang belakangnya itu masih ada di jalan raya, dan pasti kan ada gandengannya tuh yang dari besi itu ya. Itu jadi si 3 orang itu tadi nabrak si truk itu tadi. Jadi truknya itu tadi mau putar balik ke dari perempatan ya, kan maklum kan ada pabrik di sana yang seperti aku ceritain tadi, ada pabrik di salah satu perempatan itu, makanya ada truk mungkin yang bawa barang, atau mungkin dia lagi ngoper barang, atau mungkin dia mau ngambil barang gitu ya. Jadi dia mau belok, otomatis kan kepalanya masuk duluan tuh, yang bagian belakang kan masih ada di jalan raya. Nah itu 3 itu tadi, orang itu tadi nabrak si truk itu tadi, truk gandeng itu tadi, dan ketiganya tuh sangat mengenaskan gitu. Ada satu orang yang kepalanya tuh kejepit besi gandengan truk. Jadi kalian bayangin aja, kalian kalau kalian berhenti di lampu merah terus lihat truk gandeng gitu ya, dilihat itu gandengannya, besinya yang nempel gitu. Nah itu kepalanya orang itu masuk di tengah-tengahnya besi itu tadi, besi gandengannya si truk itu tadi. Bisa bayangin gak gimana tuh caranya kepala masuk di sana gitu kan ya, aneh gitu. Pokoknya itu yang terjadi teman-teman. Jadi suasana malam yang hening, yang tentram itu berubah jadi gaduh seketika teman-teman. Banyak tetangga-tetangga, orang-orang yang mulai berdatangan, polisi juga datang, tim medis juga datang, ambulan datang gitu, dan mereka semua itu mengevakuasi korban tabrakan itu tadi. Jadi warga itu bantu polisi sama tim medis buat ngevakuasi korban yang kejepit di besinya truk itu sama 2 korban lainnya itu. Dan dulu masih gercep ya si warga-warga ini. Kalau sekarang mungkin instastoryan dulu kali ya. Jadi ada kecelakaan nih guys, kayak gitu-gitu. Kalau dulu nggak ada kayak gitu. Jadi mereka langsung bantuin biar cepat selesai gitu. Dan ada satu orang yang meninggal di tempat itu. Jadi 3 orang itu ada yang satu langsung meninggal di tempat, dan 2 korban lagi langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Namun sayangnya besoknya gitu salah satu dari mereka itu juga meninggal gitu. Dan dulu kabar terakhir yang aku dengar, 1 orang sih masih hidup, tapi entah nggak tahu setelah itu dia menyusul kedua temannya atau mungkin dia tetap hidup sampai sekarang, aku juga nggak tahu karena waktu kejadiannya itu lama banget. Dan mungkin sekarang kalau dia hidup pun dia udah tua gitu ya. Dan itu mungkin merupakan kecelakaan terbesar yang paling membekas di ingatanku sampai sekarang. Gimana korban itu tergeletak berkubah darah, itu aku sempat lihat teman-teman. Jadi
walaupun cuma sebentar. Mama aku tuh sempat bilang udah masuk aja kayak gitu, tapi namanya anak remaja kan, apalagi SMA gitu kan, ya pengen tahu gitu. Ya aku lihat gitu, jadi cuma sekilas, walaupun sekilas, tapi aku tahu darahnya banyak banget gitu. Dan itu jadi trauma tersendiri saat aku jalan di perempatan itu gitu. Dan setelah kejadian itu banyak banget kecelakaan yang terjadi di sana gitu. Walaupun gak sebesar kecelakaan yang aku ceritakan tadi, mungkin skalanya itu kecil, jadi korbannya itu gak sampai meninggal. Tapi sering banget di sana itu kecelakaan. Bahkan ada pernah aku nemuin gitu waktu malam satu suro gitu, ada beberapa orang yang beri sajen di tengah perempatan itu, mungkin untuk tolak balak kali ya. Tapi mungkin si urban legendnya si Mbak Siti ini masih ingin punya teman gitu, makanya dia tetap cari korban. Jadi masih sampai sekarang tuh masih sering ada banyak kecelakaan di sana gitu. Walaupun udah nggak sering, tapi sebulan atau mungkin ada sebulan itu 3-4 kali, walaupun kecelakaannya tuh kecil, nggak sampai yang meninggal gitu. Bahkan aku pernah sempat dengar dari tetanggaku, dia itu tukang jaga pabrik itu yang aku ceritain tadi, pabrik di perempatan itu. Dia tuh tukang jaga pabrik sana, setiap malam kan selalu kontrol, jadi kayak siskampling gitu keliling pabrik gitu. Jadi dia itu pernah ngelihat pria korban tabrakan itu duduk di pinggir perempatan bersama si urban legend, teman-teman. Serem gak sih? Aku dengernya aja merinding. Itu kenapa aku tahu, karena orang itu sering beli rokok di tempatku, di tokoku gitu kan. Aku punya toko depan rumah gitu, jadi dia sering beli, terus akhirnya dia sering cerita, bilangin ke aku, Mbak jangan malam-malam kalau jualan, udah jam 10 tuh ditutup aja tokonya, daripada nanti mbaknya lihat yang aneh-aneh. Aku sering banget dibilangin gitu sih sama orang-orang itu. Tapi aku pribadi sih nggak pernah lihat, teman-teman. Cuma pernah dengar, iya. Jadi dengar tangisan itu dulu banget. Jadi ceritanya aku tuh sama tanteku, waktu itu aku habis dari rumah tanteku yang di perempatan itu tadi. Jadi rumah tanteku tuh masuk ke perempatan gitu. Aku habis dari sana sama tanteku juga. Jadi aku punya 2 orang tante, teman-teman. Jadi aku ke rumah tanteku satunya sama tanteku naik sepeda. Waktu aku lewat sana kan udah malam tuh, dengar suara nangis gitu. Langsung deh kita berdua tuh goes sepeda sampai rumah ngos-ngosan. Ya itu tadi ceritaku. Jadi aku pernah mengalaminya, tapi aku nggak sampai lihat, aku cuma dengar doang. Mungkin dia sedang ada di sana dan sampai sekarang pun masih di sana. Itulah tadi cerita dari aku, teman-teman, si urban legend dari desaku. Nama desaku Tanjung Rejo ya, teman-teman. Tanjung Rejo. Mungkin kalau di peta itu nggak akan ada, yang ada mungkin tulisannya Wuluhan sama Ambulu. Nah, Tanjung Rejo itu di tengah-tengahnya, teman-teman. Kalau kalian penasaran bisa cek di Google ya. Ada kok, tapi desaku tuh ada, bukan desa yang abal-abal atau desa yang kasat mata gitu, enggak. Desaku ada, kalau ngirim paket juga nyampe di rumahku, jadi kan ada gitu, teman-teman, di CNE. Oke, itu tadi cerita dari aku, teman-teman. Kalau kalian mau buktiin, kalau kalian masa sih kayak gitu, ya nggak apa-apa, nanti kalian coba main-main ke rumahku, kalian bisa lihat di malam hari. Aku bakal kasih fotonya, foto perempatan waktu di malam hari, tapi dilihat dari depan tokoku ya, teman-teman. Soalnya kalau aku mau ke sana, iya banget aku foto-foto di sana, nanti dikira ngapain itu sama orang-orang. Oke, nanti aku bakal kasih di akhir video ini. Kalian lihat perempatannya, kalian cermati gimana. Apakah kalian merasakan sesuatu yang aneh di sana gitu? Ya, kalian nanti bisa komen di bawah ya, teman-teman. Ya, itulah tadi cerita dari aku, teman-teman. Kalau buat kalian yang mau sharing cerita serem kalian, mungkin urban legend dari tempat-tempat kalian gitu ya, boleh komen langsung di bawah atau kirim via email di kim.citra01@gmail.com gitu ya. Kalian juga bisa share juga video aku ini kalau kalian suka, atau mungkin kalian juga ternyata warga di desaku ini, kalian belum pernah dengar cerita ini, coba tanya ke orang tua kalian gitu. Kalau orang asli daerah sini pasti tahu cerita ini. Oke, teman-teman, sekian dulu podcast dari aku hari ini, teman-teman. Thanks for your listening. Don't forget to subscribe, like, share, and comment ya. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.